Halo Sobat Tali Topat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengulas sosok Kang Deddy Mulyadi yang tentu Sobat semuanya sudah cukup mengenal karena beliau merupakan orang yang sedang viral saat ini, banyak diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu ulasan tentang KDM ini dari perspektif teman-teman di Tempo, yang mana mereka melakukan jurnalistik terkait dengan profil KDM dengan mendampingi beliau KDM selama beberapa hari melihat bagaimana kehidupan ataupun keseharian KDM. Nah, tentu saja kita mengenal sosok KDM karena memang jarak yang cukup jauh, kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kita hanya bisa melihat KDM ada di depan kamera. Kalau kita, saya rasa semua orang juga mengetahui bahwa sosok KDM jika di depan kamera ini cukup dibanggakan, cukup bisa diandalkan karena beliau merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil, kemudian banyak membantu orang-orang yang tidak mampu dan juga membuat sebuah kebijakan yang saya rasa cukup kontroversi di Provinsi Jawa Barat sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat umum. Nah, ini pada kesempatan kali ini teman-teman dari Tempo, wartawan Tempo akan memberikan perspektif yang berbeda, perspektif yang mungkin berada di belakang kamera, bagaimana profil KDM di kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita langsung saja melihat video KDM versi ataupun dalam perspektif tim Tempo. Kita hari ini mau masak apa? KDM, kangkung dan mecin. Jangan gitu dong. Bukan dong ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Oke, Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ya. Ya, katanya gubernur konten, tapi nanti kita bahas soal gubernur konten. Nah, kalian Egi, Erwan dan satu lagi Arga itu mengikuti Deddy Mulyadi ya atau KDM ini sampai ke berbagai tempat di Jawa Barat, bahkan hampir nginep katanya. Dari subuh, Cak. Dari subuh sampai kegiatannya sampai malam lagi. Sampai malam lagi. Jadi ya subuh ketemu dini hari lah. Ngikut terus, nempel Ngikut terus ya. Ya meskipun di pertengahan kan ada jeda juga lah. Gitu. Tapi kenapa sih kita harus mengikuti KDM dan apa yang mau kita cari? Lagi-lagi disuruh Stefanus Pramono. Lagi ya. Iya. Nggak pakai kacamata. Wan. Betul. Iya dong. Belum kacamata. Betul. Ya. Dan yang akan ditulis ya tentu kontroversinya ya. Ya berbagai hal lah dari sisi aspek KDM ini kan menarik selain kontroversi secara profil juga dan juga ya dianggap gubernur konten itu. Nah, jadi, Tapi apa yang lo temukan Wan ketika main ke rumahnya? iya kita tuh ini ya Gia, apa tuh kedua rumah ya Gia? Betul, dua rumah dia. Luasnya lumayan sih, ada Di Subang ya, Sadut ya? Ya, ada 2 hektar lebih kan, dan itu di Subang, Cak. Di Subang, jadi ternyata dia tuh bukan asli Purwakarta, meskipun dia Bupati Purwakarta. Iya. Ternyata dia tuh tinggalnya di Subang dan besar sampai SMA itu di Subang. Rumahnya itu ada 2 hektar lebih di 2 lokasi, berdekatan sebetulnya apa tuh sekitar 1 kilometer lah. Tapi seperti apa rumahnya? Ya apa namanya secara arsitektur Sunda ya, misalnya dari atapnya, lalu kemudian juga ada banyak patung di sana, Ornamen-ornamennya ornamen meskipun lengkap ya. kayak campuran juga dengan misalnya ada payung Bali ya. Betul. Lalu kemudian juga dindingnya itu dikasih bata merah itu lambang kecirebonan ya, Kesultanan Cirebonan. Tapi secara desain lebih ke Sunda gitu. Tuh, jadi ada 2 rumah, Cak, di sana yang ditinggali oleh Deddy Mulyadi sendiri itu ada di lahan sekitar 1,5 hektar ya. Ya. Dan rumah lama dia itu luasnya 1 hektar itu juga saat ini masih dipakai kadang-kadang, cuman ya lebih banyak di yang Lembur Pakuwon itu, rumah yang 1,5 hektar itu, dan di sana kebanyakan masyarakat juga sering datang ya untuk melapor semenjak dia menjadi gubernur Jawa Barat itu. Iya, gue lihat juga tuh foto-foto yang kalian kirim gitu, ada lukisan ya. Koleksinya di rumah kedua yang kami datangi. Maksudnya rumah pertama versi Deddy, tapi yang kami datangi rumah kedua.
lukisan itu banyak itu, selain lukisan Nyi Ratu Kidul, bahasa Nyi Ratu Kidul. Nyi Ratu ya. Lalu kemudian juga ada lukisan dia yang menunggang kuda. Lalu kemudian di bawahnya itu ada 2 ekor harimau. Harimau putih. Apa maksudnya itu? Nah kami tanya, Akang udah kayak raja ini. Wah bukan raja itu Masuk mah. ke barat. Karena di sampingnya ini, di samping ruangan lukisan itu ada juga ruangan lain yang khusus menyimpan kereta kencana. Ada 2 tuh kereta kencananya. Lalu kemudian peralatan gamelan, ada beduk. Semuanya dibungkus dengan kain tipis putih. Oh. Dan itu peralatan itu hanya gamelannya ya, itu hanya dipakai setahun sekali paling ya, Iya. ketika hari-hari khusus saja gitu kalau kata Dedi. Ya untuk upacara misalnya bentuk rasa syukur terhadap panen misalnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Tapi menarik, ada informasi bahwa kereta kencananya KDM ini pernah dipinjam Jokowi ketika masih menjadi presiden 2023 untuk HUT kemerdekaan RI. Oke. Jadi Jokowi itu meminjam lah ya, meminjam langsung waktu itu kereta kencananya KDM dan dibawa langsung ke Istana Negara. Waktu 2023 itu sebelum pindah ke IKN ya upacaranya gitu. Tapi memang kereta itu kalau kata Dedi juga dibuatnya memang di Solo, Ca. Jadi mungkin itu juga kenapa Jokowi kemudian meminjam kereta itu. Oh, tapi menarik, ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Wow. Ngomong-ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Dedi ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai Sampai ke juga Golkar? ya. Sampai ke Golkar, Buset. sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal Ya. raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta, dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Dedi ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Wan. Dan siapa Cak mentornya, Cak? Ade Komarudin. Senior. Senior. Senior ya. Senior politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI Connection ya. HMI Connection. Siap, Sama-sama Kanda. dari Purwakarta. Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Wah, Yakuza tuh di tempat lain. Oh beda iya, server. iya. Jadi oleh Akom ini, karena KDM ini dulu sebagai pionir ya HMI cabang Purwakarta gitu ya, dan dia menjadi ketua HMI Purwakarta pertama kali dulu. Ketika dia menjadi ketua HMI Purwakarta itu sekretarisnya adalah yang sekarang menjadi Bupati Purwakarta. Nah, oleh Akom kemudian di kader gitu lah ya, menjadi politikus Golkar. Nah, dia ini dulunya jadi ketua
cabang Golkar di desa. Gitu. Oke. Jadi dari bawah dulu memang mulainya. Nah, lalu ketika sudah mulai karirnya sudah mulai naik dan dikenal waktu itu di masyarakat Purwakarta ya, karena HMI Connection tadi, lalu dia menjadi calon wakil bupati gitu. Tapi ada cerita dengan Akom karena di akhir-akhir dengan Akom nanti Deddy Mulyadi ini pisah jalan. Tapi kita simpen dulu. Ya kalau untuk hubungan Akom dengan Deddy detailnya nanti bisa baca di majalah Tempo ya. Ya, ini karena hubungannya juga dengan persaingan Deddy Mulyadi dan Putri Komarudin, anaknya Akom. Ya, sepil dikit bentar. Ya, ketika mereka berdua nyalek di dapil yang sama di 2019 gitu. Jadi ada persaingan. Betul, gitu. ya. Dan dua-duanya masuk ke DPR ya. Dua-duanya masuk menjadi Ya, anggota legislatif. KDM jadi wakil ketua komisi 4 waktu itu ya, 2019. Iya. Tapi memang Deddy Mulyadi ini juga membangun dinasti politik ya. Ya. Sejak awal gitu, ketika dia selesai menjabat sebagai Bupati Purwakarta saat itu, penggantinya itu adalah istrinya ya, yang kemudian menjadi mantan, Ane Ratna Mustika gitu. Dan di tingkat DPRD pun anaknya dia juga kemudian terpilih. Gitu ya, menjadi DPRD dan bahkan menjadi ketua Golkar Purwakarta saat itu. Yang sekarang ditarik ke Gerindra. Seperti Deddy Mulyadi juga. Betul, ya. Dan sebetulnya dalam upaya membangun dinasti politik itu ya, karena ya gue kan berbincang-bincang juga ya dengan beberapa politikus Golkar di Jawa Barat gitu. Deddy Mulyadi ini memang menanam akar di berbagai daerah gitu. Jadi misalnya di Purwakarta dia punya orang, kemudian di Subang dia punya orang gitu, dan sampai mengatur misalnya khususnya di DPRD Purwakarta ya. Siapa yang menduduki kursi di DPRD Purwakarta dari Golkar itu memang Deddy Mulyadi yang kemudian mengatur. Ini yang harus menang dan sebagainya. Iya. Gue punya cerita Deddy sebelum dia berkarir di dunia politik nih, Gica. Jadi dia awalnya sebagai pengusaha dulu, Ca. Jadi pengepul gabah, lalu kemudian dia kumpulin gabah dari petani, lalu kemudian dia giling, bukan di penggilingan dia. Oke, di mana? Tapi ya di penggilingan orang, lalu kemudian dia jual ke pasar dan lain-lain. Dari situlah dia hidup lah. Lalu selain itu dia juga aktif di organisasi. Ya balik lagi lah, kira-kira kayak gitu nanti ke arah karir politik. Jadi Wan, selain juga dia punya usaha beras itu, dia juga punya usaha peternakan ya, sapi dan juga domba. Gitu ya. Ada sekitar 300 sapi gitu, dan itu sampai sekarang masih dijual untuk kurban gitu, dan banyak kemarin kita ya sempat minatnya. Betul. Ya, dan kita juga sempat lihat ya kandangnya ya. Di beberapa ya. Di rumahnya dia, dan satu lagi ada ayam pelung. Awak wok wok. Iya. Selain itu ada bisnis satu lagi. Apa tuh? Bisnis konten. Wah, betul. Yeah. Makanya disebut gubernur konten. Dan kemarin gua nanya tuh, karena dia sebagai gubernur konten, makanya kan subscribernya kan banyak juga ya. Iya. Ya, tentunya lebih banyak dia daripada Bocor Alus ya. Jangan gitu dong. Betul, itu kan fakta gitu loh. Lalu gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Dia bilang, ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Wah, AdSense besar tuh berarti ya. Bocor Alus ada segitu gak? Coba kita tanya bos kita ya, Oh, Stefanus iya. Pramono ya. Jangan-jangan dia ngantongin AdSense kita. Tapi kalau gue lihat konten-kontennya itu di YouTube ya, terutama ya, itu viewersnya banyak. Betul. Gitu. Minimal tuh 500.000. Betul. Dan ada yang kontennya baru beberapa hari tuh 1 juta gitu ya. Berarti dia memang serius membangun konten itu dan punya tim dong harusnya. Punya tim. Kalian melihat ya waktu itu ya? Langsung. Iya, melihat banget itu. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala standby. itu. Betul. Itu kalau kemarin kita ngobrol, memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya, itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu, itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama gitu.
kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya. Dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Kayak bocor halus tuh. Berapa hari tuh bocor halus? 24 kali Buset. 7 hari. 24 jam kali 7 Terus gue hari. tanya kan, kalian dapat BPJS gak? Dapat benefit dan lain-lain? Dapat lah bang. Oh ya iyalah, pantesan karena AdSense-nya kan besar Betul, gitu. dan ini Makanya ayo up dong teman-teman, subscribe. Dan timnya itu Wan, itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang, walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama, gitu, dengan gaya editing yang sama, gitu. Jumlah kontennya juga. Dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa kontennya. Jadi kita ketika di mobil itu, Wan, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macem gitu. Bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini, dan aktif juga ya, sangat aktif juga ya. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Yang penting-penting. Yang penting-penting menurut dia gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM gitu. Dan lu tau gak fun fact-nya nih, Ca? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Ini versi orang ininya ya, tim medsosnya. Jadi semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Karena? Nggak tahu lah. Karena memang kalau kita ngikutin ya, kami lah ngikutin ya, dari subuh sampai tengah malam, Cak. Ngikutin Kang Deddy itu. Atau disuruh translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia kali nggak kuat. Juga sih ya. Karena semuanya kan pakai bahasa Sunda ya. Wan, lu mending jadi tim medsosnya KDM deh. Kan kalian Bisa jadi. berdua. Bahkan gue semobil sama ini kan, apa namanya, Walpri lah. Ngomongnya Sunda semua. Dan gue ngerti lah ya. Ya banyak hal yang diomongin kira-kira gitu. Mulai dari pribadi sampai yang tidak pribadi. Tapi pakai konsultan nggak sih? Gue udah nanya ke dia, Cagi, Akang punya konsultan medsos gak? Dia bilang gak ada gitu. Yang ada adalah konsultan politik. Nah, gue denger soal konsultan politik ini. Salah satunya ketika KDM jadi Bupati Purwakarta itu, konsultan politiknya adalah yang sekarang menjabat di sekitar istana. Nah, siapa tuh? Yang maju mundur? Kena deh. Kena deh. Tapi untuk detail konsultannya, Cak Wan, mending nanti kita tunggu aja di laporan majalah Tempo. Mantap. Biar lebih lengkap. Ya, yang akan ditulis oleh Egy Adiatama. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politik nih, gue denger lu punya cerita juga, Cak, soal bagaimana Deddy ini keluar dari Golkar dan kemudian gabung dengan Gerindra. Ini menarik nih. Sebetulnya cerita kekecewaan KDM di Golkar ini panjang. Berawal ketika KDM selesai menjadi ketua DPD Golkar dan dia mencalonkan nama-nama yang dia usung lah ya sebagai calon ketua DPD Golkar. Kemudian nama yang menjadi ketua DPD Golkar itu bukan yang dia inginkan. Ya intinya detailnya baca di majalah Tempo ya nanti. Betul. Ya. Kepindahan KDM ke Gerindra ini juga ternyata ada jembatannya, kawan. Yaitu sosok yang bernama Miftah Maulana atau alias Gus Gus Miftah. Orang dekatnya Prabowo ya. Dari ceritanya KDM ke kita, Wan, saat itu dia yang menghubungi Miftah Maulana ya, yang dia tahu saat itu Miftah dekat dengan Prabowo ya. Dari situ mereka kemudian bertemulah gitu dengan Prabowo gitu, dan sampai Gus Miftah itu nanya, ini benar KDM? Betul. Itu kan tidak yakin ya. Karena tidak yakin. Dan Gus Miftah itu memiliki hubungan yang panjang dengan KDM, Ca. Jadi kata KDM nih kepada kita ya, kepada kami. Jadi Gus Miftah itu pernah diundang untuk ngaji di Purwakarta. Dan dia mengingat itu sehingga ketika Gus Miftah ini dekat dengan Prabowo, akhirnya dia mengontak Gus Miftah itu untuk mempertemukan lah dengan Prabowo, dan itu kejadian, betul kan Gi? Betul, saat itu memang posisinya dia juga masih kecewa dengan Golkar gitu dan mencari partai-partai ya.
Dan gayung bersambut Gus Miftah kemudian memberikan jalan itu. Ya, karena ada Oke. yang Ada lain satu nama lagi, nama lain lagi. Yang Betul, mendekatkan wah, KDM dengan betul. Dan itu punya Gerindra. sejarah yang lebih panjang lagi. Dia Kerabatnya. membantu bagaimana melokalisir masalah soal Dedi terkait dengan patung. Ketika jadi bupati, Ketika jadi bupati Purwakarta dan ya. lain-lain. Nah, itu punya powerful juga itu orang. Tapi Sehingga laporan dia lengkapnya dekat dibaca majalah di Tempo. Makanya yuk langganan yuk. Oke, ngomong-ngomong gubernur konten Cagi, Deddy Mulyadi ini kan mirip gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Iya. Dan gue juga pernah tanya itu, kok Akang ini seperti mirip gitu gubernur konten. Dia bilang udahlah jangan bahas mantan kira-kira gitu. Sang mantan. Mantan. Heeh. Tapi KDM sama Ridwan Kamil itu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Hubungannya itu panas dingin naik turun. Buset, udah kayak roller coaster dong di Ancol. Ya, seperti tahu Kumar dan Solo. Waduh, panas juga berarti. Ya, jadi hubungannya itu adalah jauh sebelum Pilkada Jakarta. Ketika keduanya sama-sama memimpin Jawa Barat. KDM memimpin menjadi Bupati Purwakarta, RK menjadi Wali Kota Bandung. Ya. Nah, RK waktu itu mendatangi rumahnya Deddy Mulyadi di Purwakarta. Ya. Lalu shake hand lah mereka. Kenapa shake hand? Karena ada semacam janjian gitu. Ya. Jadi besok kalau menjelang Pilkada Jakarta itu rencananya awalnya Jawa Barat ya. RK mau maju di Jakarta. Sudah gitu. maju di Jakarta dulu. Oke. KDM pengen maju di Jawa Barat. Karena sebagai RK calon itu lebih gubernur. ke tata kota ya, pas di sana. Sementara KDM lebih pas di Jawa Barat yang banyak desa. Dan itu disampaikan juga Oke. ke KDM. Nah, kemudian ini yang cerita adalah salah satu tim sesnya RK dulu. Lalu ternyata waktu itu presiden saat itu Jokowi itu menginginkan RK. Lagi-lagi intervensi nih. Ya, di Waduh, Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Di Jawa Barat. Nah, KDM kecewa Oke. dengan RK. Karena sebetulnya sudah ada Kenapa shake gak hand kecewa tadi. sama Solo? Ya kecewanya udah sama dua-duanya lah Oh, ya. barangkali ya. Iya, ya. Gitu. Sejak saat itulah hubungan itu kemudian merenggang, dekat lagi, merenggang lagi. Ya, sampai akhirnya mereka jadi rival tuh ya di 2018. Dan Deddy kalah. Deddy kalah saat itu yang berpasangan sama Deddy Mizwar saat itu ya. Ya, jadi cawagup ya waktu itu Deddy. Betul, 2018. Cuman 2024 akhirnya itu terwujud tuh ya. Ketika Ridwan Kamil ke Jakarta dan Deddy sudah tidak ada penghalang tuh ya di 2004. Dan kebijakan Deddy juga seperti antitesanya RK ya, misalnya dia membongkar bangunan Hibis yang di puncak itu. Pernah kita tulis juga tuh ya. Kita tulis juga dan kita cek kan siapa sih pengelolanya, ternyata terafiliasi oleh RK. Gitu. Meskipun sebetulnya Deddy juga keliru karena sebetulnya pembongkaran Hibis itu ranahnya LH. Harusnya kan disegel lalu kemudian diteliti dulu pelanggarannya baru kemudian dibongkar. Ini kan main hajar aja Deddy ini. Ya, ada cerita menarik waktu sebelum KDM, bahkan sebelum dia mendaftar jadi cagup di Jawa Barat. Tahun berapa nih? Tahun 2024. Oke. Sebulan sebelum dia mendaftar sebagai calon gubernur itu ya, dia sudah berdiskusi dengan seorang politikus Gerindra gitu untuk mengkritik beberapa kebijakannya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Salah satunya soal puncak tadi dan hubungannya dengan penghijauan. Betul, dan gua tanya tuh pas wawancara pertama kali ya antara kami dengan KDM di Depok. Terus, Kang gimana hubungan dengan RK? Oh, baik-baik saja. Kapan ketemu? Ya di KPU. Udah lama dong Kang. Kita ketawa Kayaknya semuanya baik-baik aja. Iya. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, mulai dari soal mengirim anak-anak ke barak, lalu juga vasektomi meskipun kemudian dibantah gitu ya. Dan juga ada soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Iya. Karena ternyata Deddy ini ketika menyusun itu tidak melibatkan sama sekali anggota DPRD. Betul. Dan bahkan sampai ada berapa kali perubahan? 5. Ada 3 kali perubahan Gi. Jadi dan kata anggota DPR itu tidak diberitahu. Memang kalau penyusunan kan tidak tidak perlu melibatkan DPR karena itu pergu bentuknya bukan perda kan. Cuma kan minimal diberitahu gitu loh. Apa yang
apa namanya dipotong, apa yang kemudian dicoret dan lain-lain. Nah ini enggak, diberitahu di ujung, katanya itu setelah ditandatangani. Nah ini yang diprotes lah oleh anggota DPRD gitu. Dan ternyata salah satunya juga ada yang soal ini ya, pondok pesantren itu ya, yang Betul, di ya. Tasikmalaya. Gimana ceritanya, Wan? Dan ya banyak sekali pondok pesantren, dan ada lebih dari 300 pondok pesantren yang semula itu dapat dana hibah, harusnya rentangnya mulai dari ratusan juta sampai miliaran, itu dicoret sama Dedi gitu. Dan ini menimbulkan inilah protes lah dari apa namanya, dari banyak kalangan, bukan hanya DPRD, termasuk juga ininya apa namanya, pengurus pesantrennya. Nah untuk lengkapnya nanti ada di majalah Tempo, karena kami ngirim juga apa namanya koresponden ke sana untuk ngecek. Ke Garut dan ke Tasik ya. Ke Garut ya. Gitu. Dengan berbagai kontroversinya ini, Wan, Gi, KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Nah, untuk menjawab itu, gue tanya dong sama orang dekatnya KDM yang memang hampir setiap hari berdiskusi dengan KDM. Gue nanya, apakah KDM ini punya intensi untuk ke 2029? Sehari sebelum gue ngobrol itu, si orang dekatnya KDM ini bertemu KDM. Lalu dia menegaskan juga bahwa saat itu mereka membicarakan soal KDM nanti karir politiknya itu kayak gimana. 2029 itu KDM ingin maju lagi sebagai gubernur Jawa Barat. Oke, artinya dia gak akan naik nih ke panggung nasional ya? Karena saat 2029 kan dia sama-sama di Gerindra dengan Prabowo. Dia itu tidak ingin vis-a-vis sama Prabowo. Padahal itu dia populer sekali loh, Cak, di luar Jawa loh. Bahkan di Sulawesi ada yang nanyain KDM. Terus gua tanya kan ke KDM, Kang, ada salam dari orang-orang di luar Jawa yang senang dengan konten-konten Akang. Artinya kan Akang populer di sana. Ya alhamdulillah. Tapi kan itu jadi modal politik Akang untuk naik panggung ke nasional. Wah, enggak lah gitunya. Sekarang sih bilang enggak. Masih Biasanya kayak gitu dulu juga Jokowi kan kayak gitu kan. Tapi juga di internal Gerindra, KDM ini masih dianggap sebagai bukan sebagai ancaman Prabowo gitu. Tapi memang dalam wawancara dengan kita pun ya Pak, di mobil ya. Di mobil tuh dia memang mengatakan belum lah ya untuk menjadi cakala untuk 2029. Masih jauh gitu ya. Ya, masih jauh lah 2029 untuk menjadi cawapres ini, karena masih ada tokoh-tokoh lain juga saat itu, dan bagaimanapun dia satu partai gitu ya dengan Prabowo. Padahal kami udah singgung loh waktu wawancara di Depok itu, Kang cocok loh Jawa Sunda Prabowo Deddy Mulyadi, dia hanya tertawa aja. Ya nggak mau lah, intinya kira-kira kayak gitulah, menolak lah. Ya tapi kan nggak tahu ya, nasib orang nggak tahu. Saingannya Gibran dong nanti. Oh iya ya. Waduh. Mungkin karena itu dia nggak berani ya. Bisa jadi nih, karena kan melawan Solo. Iya, melawan anaknya orang yang meminjam kereta kencananya. Lagi-lagi. Udahlah ya, tapi gimana Wan sikap Tempo dengan Oke, kita berbagai panggil kontroversi lah KDM ini? yang mulia Stefanus Pramono kita untuk biarkan menjelaskan dia sikap opini. tidak Betul. makan gaji buta. Hanya berada di balik kamera. Hanya nonton kita saja. Wow, ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu. Dia membawa kursinya sendiri. Yeay. Tidak dibawakan Silakan. orang lain. Apa ini opininya? Giliran yang tajam-tajam aja gue yang suruh ngomong. Ya Penting iyalah. itu. Itu pentingnya bos. Jadi apa sikap Tempo, Bang? Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos, dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, ya kan? Populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah, ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu Ya dia kan? poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Ya, Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke. Ya nih
Ya Jokowi, Wan. Oke. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK, Ya. ya kan? Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Ya. Gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Ya, ya. Oke. Ya itu tadi sobat semuanya ulasan dari tim Tempo, di mana ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita ambil sebuah kesimpulan, tapi kesimpulan sementara ya dalam hal ini. Kalau memang sobat semuanya ingin lebih jelas, ingin lebih detail tentang ulasan-ulasan Tempo ini, sobat semuanya bisa langsung membaca di majalah Tempo, baik yang online maupun yang versi manual. Nah, kalau dari apa yang dipaparkan oleh tim Tempo tadi, bahwa memang ada sebuah fakta yang menarik, di mana yang saya ingat tadi adalah terkait dengan sebutan KDM ini sebagai seorang raja ya, sebutan dari orang-orang yang ada sekitarnya. Mereka memanggil KDM ini raja. Dan begitu juga ketika KDM memanggil bawahannya, entah itu kepala dinas atau orang lain yang mungkin dirasa dekat dengan KDM ini, seperti sebutan Mahapati, Senopati, dan lainnya. Ini tentu menunjukkan bahwa KDM ini masih sangat kental sekali ataupun syarat dengan budaya Sunda ataupun budaya Jawa. Jadi ada sebuah hubungan hierarkis antara raja dengan senopati, kemudian dengan Mahapati dan sebagainya. Ini sebuah indikasi bahwa KDM ini masih kental secara budaya, karena memang kalau dari tampilan beliau pun ataupun dari caranya berpakaian dengan memakai udeng ataupun memakai hiasan kepala khas Sunda, ini tentu mungkin menunjukkan bahwa beliau ini masih sangat erat, sangat kental sekali, sangat terikat dengan suku tempat beliau dilahirkan, yaitu di suku Sunda. Dan ada satu hal yang menarik juga, bahwa beliau juga senang sekali ataupun tadi disebutkan bahwa suka dengan lukisan-lukisan seperti macan putih, kemudian juga senang dengan mengoleksi benda-benda seperti gamelan, dan ada juga disebutkan tadi sebagai kereta kencana. Ini tentu secara tidak langsung ketertarikan beliau pada budaya sangat kental sekali. Nah, begitu juga dengan apa tadi yang disampaikan terkait dengan bisnis beliau, seperti bisnis dari yang diawali dari jual beli gabah, kemudian merambah ke peternakan. Ini sebagai sebuah sumber uang ataupun bisnis yang digeluti KDM. Dan disebutkan tadi juga ada beliau juga mendapat sebuah istilahnya privilege, karena kedekatan beliau dengan salah satu pengurus partai yang dalam hal ini adalah Bang Ade Komarudin, yang membantu beliau dalam karir politiknya. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kader yang berasal dari daerah tentu perlu ataupun sangat perlu jika berhubungan ataupun menjalin menjalin komunikasi ataupun membuat circle, membuat jaringan antara dia dengan orang-orang yang ada di atas. Karena mau tidak mau memang kalau politisi yang berasal dari daerah ini kalau mau tampil di gelanggang yang lebih tinggi, tampil di kompetisi yang lebih tinggi, harus melibatkan tentu orang-orang yang ada di atas. Dan juga yang menarik juga bahwa di profil KDM ini yang mungkin kita
baru tahu ya bahwa ada beberapa kameramen ataupun tim konten beliau dalam membangun beberapa channel miliknya. Jadi sadar betul bahwa KDM ini, nah kita juga melihat bahwa sosok KDM ini juga sadar betul tentang konten kreator. Jadi mungkin dengan media yang ada sekarang, media sosial yang berkembang pada akhir-akhir ini ataupun pada masa modern sekarang ini dimanfaatkan oleh KDM untuk membangun citra beliau, citra KDM dalam membantu karir politiknya. Jadi tadi disebutkan ada beberapa kameramen yang setiap saat bahkan dari pagi hingga sore ini selalu ready, selalu siap ketika KDM akan terjun ke masyarakat. Dan disebutkan juga bahwa dari hasil AdSense ini ada sekitar 30 juta oleh KDM ini dialokasikan untuk bagi-bagi terhadap masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu, dan juga sebagai bahan konten dari Kang Deddy Mulyadi ini. Terlepas dari itu, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di masa seperti sekarang ini, di mana media sosial sangat berpengaruh sekali dalam membentuk citra seseorang, ini harus kita jadikan sebagai pelajaran bahwa bagi mereka yang ingin berkarir politik dengan memanfaatkan media sosial tentu harus tahu betul dan juga harus bisa memanfaatkan media sosial. Dan ini juga terbukti hingga saat ini jika dilihat di channel KDM ini beberapa waktu lalu bahkan viewernya bisa sampai jutaan itu dalam satu hari. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kenyataan bahwa di era seperti sekarang ini seringkali media sosial dijadikan sebagai alat ataupun sebagai wadah untuk membangun citra seorang politikus. Terlepas dari itu, sobat semuanya silahkan baca di majalah Tempo baik yang online maupun yang manual untuk tahu lebih detailnya. Yang menarik juga bahwa KDM ini juga tidak lepas dari politik di Jawa Barat dan juga politik nasional. Jadi memang karena dunia politik itu dunia yang fluktuatif, kadang bisa dekat, kadang bisa renggang, dan kadang juga bisa putus. Seperti halnya tadi yang disebutkan bahwa dulunya ada kedekatan dengan Ridwan Kamil, kemudian kedekatan dengan Gus Miftah, kedekatan KDM dengan Prabowo sebagai ketua Partai Gerindra. Ini juga sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri dalam dunia politik, karena politik bisa berubah sewaktu-waktu, ataupun kadangkala di awal tahun seperti ini di setelah pilkada masih langgeng-langgeng saja, masih aman-aman saja, masih saling support, tetapi menjelang nanti ketika akhir masa jabatan mungkin bisa jadi saling bertentangan, saling adu kekuatan, dan mungkin bisa putus hubungan. Dan itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia politik. Dan dari jurnalis Kompas ini ingin mengatakan bahwa kita jangan terjebak lagi pada pemimpin-pemimpin populis, pemimpin-pemimpin yang populer di media sosial, tapi kita tidak tahu sebenarnya bagaimana pemimpin itu. Apakah betul seperti itu atau hanya di depan kamera saja ataupun hanya acting saja. Nah, saya rasa juga itu ada benarnya, bagaimana kita juga harus bersikap kritis, harus tetap melakukan monitoring, harus melakukan pengawasan agar supaya apa? Agar supaya kepemimpinan untuk Indonesia ini berada di rel yang sebenarnya. Tidak kita terjebak dalam populerisme, hanya menganggap benar saja tokoh yang kita anggap benar ataupun tokoh yang sedang terkenal dan tanpa melihat sisi yang lain. Nah, mungkin itu saja sobat semuanya terkait dengan video ulasan dari tim Tempo.
pada KDM saat ini. Jadi kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.